Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita pindah pada alam semesta ke-6 di mana Kaba dan Kepla bertarung serius melawan pasukan elit Odisu. Setelah pertarungan yang berlangsung cukup lama, Kaba mulai kehabisan tenaganya. Tubuhnya mulai luka dan napasnya terengah-engah. Meskipun begitu, dia masih berdiri sambil menatap musuh di depannya. Untuk pertama kalinya, Kaba mengakui bahwa kekuatan Saibah jauh melampaui perkiraan mereka. Di sisi lainnya, Kepla dalam wujud Super Saiyan 3 hijau juga sudah cukup kelelahan. Bahkan, kekuatan hasil fusion mereka ternyata belum mampu menandingi Saibah. Dengan napas berat, Kepla mulai mempertanyakan identitas musuh yang mampu menekan mereka sekaligus ini. Mendengar ucapan Kaba dan Kepla, Saibah hanya tersenyum congak. Rupa Saibah di sini mirip sekali dengan Saibamen, tumbuhan yang dulu pernah digunakan Nappa dan Vegeta. Tapi bedanya, Saibah berasal dari dunia Zarat. Saibah tegaskan dia sama sekali tidak merasa terancam. Dengan penuh rasa bangga, dia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pasukan elit Odisu. Dia sampaikan kekuatannya sudah setara dengan para dewa kehancuran di alam Zeno ini. Saibah melanjutkan sikap sombongnya. Dia mengangkat kedua tangannya dengan santai sambil tersenyum meremehkan Kaba dan Kepla. Baginya, mereka sama sekali bukan lawan yang pantas. Dia bahkan menyuruh mereka segera memanggil dewa mereka sebelum dirinya kehilangan kesabaran dan menghancurkan seluruh alam semesta sesuai perintah Odisu. Walaupun tubuhnya sudah dipenuhi luka, Kaba sama sekali tidak kehilangan harapan sambil menatap Saibah dengan penuh keyakinan. Dalam pikirannya hanya ada satu orang yang mampu menghentikan ancaman ini, yaitu Goku, dewa kehancuran semesta ke-6. Mendengar nama Goku disebut, Saibah hanya menutup matanya sambil melipat kedua tangannya. Dia ketawa kecil dengan penuh kesombongan, karena baginya sekalipun Goku adalah dewa mereka, tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Sampai kemudian, Saibah mulai kehilangan kesabarannya. Dia menatap Kaba dan Kepla dengan tatapan penuh penghinaan, seolah menganggap mereka begitu lemah. Dengan senyuman jahat, dia menantang mereka untuk segera memanggil dewa yang mereka banggakan itu. Saibah ingin tahu apakah dewa mereka bisa membuatnya mengeluarkan semua kekuatannya yang sudah mulai berkarat ini. Di sini Kaba menyadari tidak ada pilihan lain. Dia mengangkat kedua tangannya sambil berteriak keras. Aura Super Saiyan God meledak sangat besar hingga tanah di sekitarnya mulai retak dan batu-batu berterbangan. Melihat Kaba mengeluarkan kekuatannya lagi, Kepla Super Saiyan 3 juga ikut berteriak. Aura hijaunya melonjak semakin besar hingga memenuhi langit di belakangnya. Saat melihat dari kejauhan, dua ledakan aura milik Kaba dan Kepla nampak seperti dua pilar cahaya raksasa yang mengguncang seluruh wilayah dengan gelombang angin menyapu ke segala arah. Ketika aura mereka akhirnya stabil, Kaba Super Saiyan God dan Kepla Super Saiyan 3 menatap Saibah dengan tatapan penuh tekad. Walaupun tahu peluang mereka sangat kecil, mereka tidak berniat menyerah sebagai seorang Saiyan. Melihat kedua Saiyan masih memiliki semangat bertarungnya, Saibah justru tersenyum semakin lebar. Baginya, semakin besar kekuatan yang mereka keluarkan, semakin banyak energi yang bisa dikumpulkan untuk membangkitkan Raja Jarat. Kaba Super Saiyan God dan Kepla akhirnya menyerang bersamaan. Mereka melesat dari dua arah dengan kecepatan penuh, menggabungkan seluruh kekuatan terakhir mereka demi mengalahkan Saibah. Keduanya muncul dari kedua sisi, di mana Kepla menyerang dari sisi kiri dan Kaba menyerang dari kanan. Namun, Saibah hanya berdiri diam sambil tersenyum congak tanpa rasa takut. Dalam sepersekian detik, Saibah mampu menangkap kedua pukulan mereka dengan cukup mudah. Kedua tangan Kaba dan Kepla berhenti tepat di telapak tangannya, membuat mereka terkejut. Saat mendekat pada wajahnya, mereka membelalakan matanya karena tidak percaya serangan gabungan mereka dihentikan semudah itu. Saibah menatap mereka dengan senyuman meremehkan. Sambil masih menggenggam kedua tangan lawannya, dia mengejek kekuatan mereka yang baginya bahkan belum cukup untuk membuatnya serius. Baginya, kekuatan mereka ini tidak seberapa dibandingkan kekuatannya. Kemudian, Saibah memegang kedua tubuh mereka untuk lalu memutar tubuh keduanya seperti gangsing. Tubuh kedua Saiyan itu terangkat di udara akibat putaran yang sangat cepat dan tak berdaya melakukan apapun. Setelah memutar mereka cukup lama sampai pusing 7 keliling, Saibah berteriak keras dengan wajahnya dipenuhi rasa jijik dan penghinaan terhadap para Saiyan
yang dianggapnya sebagai makhluk panah yang rendah. Hingga kemudian dalam sekali ayunan, Saibah melemparkan tubuh Ka'bah dan Kepla. Kedua tubuh mereka melesat di udara dalam keadaan pasrah dan terkulai lemas pada suatu tempat. Tubuh mereka terus meluncur tanpa mampu mengendalikan diri. Di depan mereka terlihat sebuah gunung batu raksasa yang akan menjadi tempat benturan mereka. Pada akhirnya tubuh mereka menghantam batu tersebut. Ledakan besar langsung menghancurkan sebagian gunung, sementara debu dan pecahan batu memenuhi langit. Melihat lawannya sudah tersingkir, Saibah kembali tersenyum jahat. Dia mengangkat kedua tangannya dan mulai menciptakan dua bola energi besar sebagai serangan penutup. Dengan wajah penuh kepuasan, Saibah memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dan berniat mencari korban berikutnya demi mengumpulkan energi untuk Raja Jarat. Setelah itu, kedua tangannya melepaskan dua energi tersebut yang melesat sangat cepat menuju gunung batu tempat Ka'bah dan Kepla tertimbun. Tapi tepat sebelum kedua bola energi mengenai sasaran, seseorang tiba-tiba muncul menggunakan Kai-Kai atau Sun Kanido ke hadapan bola energi itu. Sampai kemudian sebuah tangan terlihat muncul. Dengan dua jari, sosok misterius itu menepis kedua bola energi ke arah langit dengan begitu mudah. Hingga akhirnya dua bola energi yang telah dibelokkan arahnya itu kemudian meledak sangat besar di tempat kosong hingga menerangi seluruh wilayah medan perang. Melihat hal itu, Saibah langsung terkejut. Untuk pertama kalinya, ekspresi congaknya menghilang saat menyadari ada seseorang yang mampu menghentikan serangannya dengan begitu mudah. Dia penasaran siapa sebenarnya orang misterius itu. Dari balik cahaya ledakan yang bersinar, sosok berjubah akhirnya muncul lagi. Dia berdiri diam membelakangi asap ledakan, sementara jubahnya menutupi tubuh dan sebagian wajahnya. Identitasnya di sini masih dirahasiakan, atau mungkin dia adalah pemeran utama kita. Sebaliknya, Saibah menatap sosok berjubah itu dengan penuh rasa penasaran. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Dengan nada meremehkan, dia bertanya apakah orang misterius itu adalah teman dari para manusia panah yang baru saja dikalahkannya. Di balik keruntuhan batu, Ka'bah perlahan bangun kembali. Tubuhnya dipenuhi luka dan napasnya masih berat setelah menerima lemparan Saibah. Kemudian Ka'bah menoleh ke arah sosok berjubah itu dengan penuh penasaran. Dia sampai membelalakan matanya karena aura orang tersebut terasa sangat familiar, seolah pernah dikenalnya. Sedangkan merasa telah diremehkan, Saibah langsung menunjuk ke arah sosok berjubah dengan penuh amarah. Dia menganggap orang misterius itu telah mengganggu mangsanya dan bersumpah akan menjadikannya korban pertama berikutnya. Tapi sosok berjubah tetap berdiri diam tanpa memberikan jawaban sedikit pun. Angin perlahan mengibaskan jubahnya, sementara tatapannya tetap tenang ke arah Saibah. Namun kehadirannya justru membuat suasana menjadi semakin mencekam. Saibah dengan semua kecengakannya penasaran makhluk apa sebenarnya orang itu, tapi dia akan mengalahkannya dalam sekejap. Namun lagi-lagi, pria berjubah hanya dia memandanginya tanpa ucapan sedikit pun. Sampai akhirnya pria itu bicara dan mengatakan bahwa Saibah tidak boleh dibiarkan mengacau di alam semesta ini. Dia akan memastikan bahwa Saibah menerima hukuman yang pantas. Tapi sebaliknya, Saibah sama sekali tidak gentar. Dia malah meremehkan balik dan menyebut pria itu hanya menggertak. Sebaliknya, pria itu hanya menunjukkan senyuman kecil. Sampai tiba-tiba, karena sudah bosan bicara terus, Saibah mengarahkan satu tangannya pada pria itu untuk segera melakukan serangannya. Dia melepaskan sebuah bola energi yang lebih besar, di mana pria berjubah nampak sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kemudian, dengan melakukan pose bertarung, pria berjubah berhasil menangkis bola energi Saibah lagi, hanya menggunakan satu tangannya saja dengan sangat mudah. Bola itu kembali dihempaskan menuju udara kosong dan akhirnya menciptakan lagi ledakan yang sangat dahsyat yang menggema di medan pertempuran. Kali ini pria berjubah yang balik meremehkan Saibah. Dia menyebut kenapa makhluk itu selalu menggunakan serangan yang sudah terbukti tidak berguna melawannya. Namun tiba-tiba Saibah menunjukkan senyuman misterius seperti akan melakukan sesuatu. Yang benar aja, dia mematahkan satu tangannya sendiri yang entah apa tujuannya, dan hal ini membuat pria berjubah sangat penasaran sekali. Dengan kecap menyembur kemana-mana, Saibah memegang potongan tangan tersebut di satu tangannya, menunjukkannya pada pria berjubah seolah-olah dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Sampai kemudian dalam tenaga yang sangat besar, Saibah malah melemparkan tangannya ke arah pria berjubah
seperti sedang melemparkan sebuah batu. Menyadari hal itu, pria berjubah bersiap dalam mode bertahannya untuk menghadapi potongan tangan yang datang. Dia menggunakan gerakan yang sangat cepat sehingga tubuhnya nampak menghilang menjadi bayangan kabur. Saat melihatnya dari belakang, tubuhnya benar-benar bergerak sangat cepat sehingga dia berhasil menghindari lemparan tangan tersebut yang melesat lurus ke belakangnya. Pria berjubah cuma melirik ke samping untuk memastikan tangan itu benar-benar sudah pergi menjauh darinya. Namun, Saiba melakukan sesuatu yang tidak kita duga. Dari jarak jauh, dia bisa mengendalikan potongan tangan itu hingga berbalik arah menuju pria berjubah lagi. Dan tanpa disadari pria berjubah, tangan itu berhenti di belakangnya seperti akan melakukan sesuatu. Ketika pria berjubah berbalik terkejut, tangan itu menciptakan sebuah bola energi terkonsentrasi yang dalam sekejap bola itu menghantam punggung pria berjubah dengan sangat keras sampai mendorong tubuhnya ke depan. Dalam ketidakberdayaan, tubuh pria berjubah terus terdorong ke depan menuju Saiba yang sudah menunggunya. Hingga tiba-tiba Saiba memulihkan lagi tangannya yang sudah putus untuk melakukan serangannya lagi, di mana dia bergerak sangat cepat dan langsung mengarahkan pukulannya pada wajah pria berjubah tepat di depannya. Tapi serangan tersebut tidak sesuai prediksi Saiba, karena kemudian pria berjubah dapat menghindari pukulannya hingga meninggalkan bayangan tubuhnya di tengah-tengah pukulan tersebut. Dan kejutan gak berhenti sampai di situ saja. Pria berjubah muncul di depan Saiba dengan kedua tangan sudah menghantam wajah dan perut Saiba dalam pose yang sangat keren. Saat melihat lebih dekat, wajah dan perut Saiba memang tertekan pukulan tersebut hingga tak dapat melakukan apapun. Pada akhirnya tubuh Saiba dihempaskan melayang jauh dalam kecepatan yang sangat tinggi. Semakin lama tubuhnya terus terhempas dengan gelombang dan angin menyapu segala sisi, hingga kemudian tubuhnya berakhir menghantam sebuah gunung batu dalam ledakan besar dan asap yang mengepul. Sebaliknya, pria berjubah hanya memandanginya dengan tatapan serius sambil menunggu apakah Saiba masih bisa membangkitkan dirinya kembali. Sampai kemudian terdengar suara melengking yang sangat besar yang seketika membelalakan mata pria berjubah itu. Ledakan dahsyat kembali terjadi di depan pria berjubah, tepatnya di tempat Saiba terhempas. Pria berjubah segera menutupi dirinya untuk menahan gelombang angin yang mengarah ke berbagai tempat. Dia menyadari ini bukan gelombang angin biasa karena kekuatan Saiba meningkat lebih tinggi. Sampai kemudian Saiba muncul lagi di depan pria berjubah yang dia membeku menatapnya. Saiba menunjukkan perubahan barunya di hadapan kita semua dengan bentuk tubuhnya seperti sebelumnya, tapi sekarang memiliki helm bertanduk dan rambut seperti layaknya seorang iblis. Dengan sambil mengadukan kedua tangannya, pria berjubah sudah berpikir bahwa Saiba tidak mungkin hanya mempunyai kekuatan begitu saja. Hal ini semakin membuat pria berjubah semangat untuk terus melihat sampai di mana kekuatan makhluk dari alam zarat sebenarnya. Saiba yang tersenyum percaya diri tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghirup udara di sekitarnya. Hal ini sontak membuat pria berjubah penasaran apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh makhluk itu sekarang. Dan rupanya Saiba menyemburkan sebuah energi laser dari mulutnya yang melesat cepat pada pria berjubah. Terkejut melihat hal tersebut, pria berjubah benar-benar tidak menyangka makhluk itu akan melakukan cara ini. Sampai akhirnya terjadi ledakan yang sangat dahsyat sekali yang menerangi seluruh tempat itu. Bahkan saking besarnya ledakan tersebut dapat terlihat dari luar angkasa, di mana ledakan itu terus membesar. Setelah ledakan mereda, cerita pindah ke dalam air danau, di mana Saiba segera masuk ke dalam air untuk mencari di mana pria berjubah itu. Sampai kemudian pria berjubah muncul di belakangnya, tapi Saiba yang sadar segera menoleh ke belakang dengan cepat. Pada akhirnya baik Saiba maupun pria berjubah, keduanya mengadukan tendangan mereka hingga menggetarkan dunia bawah air. Dampaknya bahkan terlihat dari atas danau dengan gelombang yang terus menyebar ke segala arah. Di situ kedua kaki mereka masih beradu dengan ekspresi keduanya yang sangat serius sekali. Setelah itu keduanya lanjut melepaskan serangan masing-masing dengan rentetan pukulan yang sangat cepat di dalam air itu. Setiap benturan menghasilkan percikan air yang sangat besar yang menyebar kemana-mana. Bahkan setelah semakin lama menciptakan bencana angin badai di seluruh medan tempur dengan sangat dahsyat sekali. Di dalam air sendiri, Saiba menembakkan laser energi dari kedua matanya
yang hal ini segera disadari oleh pria berjubah. Jadi dengan sigap dia berhasil menghindari laser tersebut dengan tubuhnya seolah berubah menjadi bayangan kabur. Setelahnya pria berjubah manfaatkan kesempatan itu untuk balik melepaskan pukulan sangat cepat. Terbukti dengan kecepatan yang meskipun di dalam air, dia berhasil menghantam wajah Saibah sampai mukanya melesat ke dalam. Nggak berhenti sampai situ, pria berjubah kembali menarik tangannya untuk melakukan ancang-ancang lagi. Dan sekali lagi dia berhasil menghantam wajah Saibah untuk kedua kalinya. Bahkan kali ini saking kuatnya serangan tersebut hingga membelah air danau menjadi dua bagian, di mana tubuh Saibah terus dihempaskan mundur melayang jauh. Tapi akhirnya dengan melipat kedua tangannya, Saibah berhasil menghentikan laju tubuhnya, meskipun sekarang dia mendapatkan luka yang cukup parah dari serangan tersebut saja. Pria berjubah muncul di depan Saibah dengan kedua air danau masih terbelah di sekitar mereka. Sambil mendekat pada wajahnya, pria berjubah mengatakan pertarungan ini cukup menyenangkan untuknya. Tapi dia ingin segera mengakhiri pertarungan ini karena masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan untuk melindungi alam semesta. Marah dengan hal itu, Saibah segera menciptakan sebuah bola energi dan bersiap melemparkannya. Dalam kemarahan penuh, bola energi itu dia lemparkan yang sekarang akan segera menuju pada pria berjubah yang masih diam. Di situ pria berjubah mempersiapkan kakinya dengan kuda-kuda. Sampai kemudian pria berjubah menendang bola energi tersebut menggunakan tendangan Super Ronaldo Messi yang sangat kuat. Pada akhirnya dia berhasil menghempaskan balik bola energi itu melayang jauh ke udara. Bahkan saking kencangnya tendangan itu, bola energinya pergi keluar angkasa dan menciptakan ledakan super luar biasa dahsyat di sana. Menyaksikan hal yang sangat mustahil baginya, Saibah benar-benar penasaran siapa sebenarnya pria berjubah itu. Apakah orang itu adalah seorang dewa yang lebih tinggi? Namun sebelum Saibah dapat melakukan apapun, pria berjubah sudah muncul di hadapannya dengan satu lutut menanduk kepalanya dengan sangat keras. Petir menyambar di belakang mereka sebagai bukti bahwa pertarungan ini benar-benar mencekam sekali. Saat menerima serangan tersebut, seketika tubuh Saibah dihempaskan melayang jauh dalam lesatan yang sangat tinggi. Pada akhirnya tubuhnya berakhir menghantam batu besar, menciptakan ledakan yang sangat luar biasa. Tergeletak tidak berdaya di tanah, Saibah benar-benar merasakan kesakitan sekali pada kepala dan batu helmnya yang rusak. Pria berjubah segera datang menghampirinya lagi sambil mengatakan kelemahan Saibah mungkin berada di batu kaca di kepalanya itu. Meskipun itu hanya asumsinya, yang jelas dia sudah membuat Saibah tidak berdaya. Jadi pria berjubah menyuruh Saibah menyerah saja dan kembali ke alamnya untuk selamanya. Suatu saat mereka mungkin bisa bertarung lagi jika Saibah sudah menjadi kuat. Namun semakin marah mendengar itu, Saibah segera meledakkan lagi kekuatannya secara besar-besaran. Saking besarnya ledakan tersebut, gunung dan tanah planet sampai menyemburkan laser energi yang membumbung sampai ke langit. Di sini pria berjubah menjadi sedikit kesal karena pertarungan melawan Saibah sepertinya tidak akan semudah kelihatannya. Sampai tiba-tiba sebuah bola energi raksasa mengarah cepat pada pria berjubah. Di saat pria berjubah diam memperhatikan. Di situ pria berjubah segera menghindari bola energi tersebut yang membuat bola energi itu melesat lurus ke langit. Setelah itu terjadi ledakan kosmik yang luar biasa di angkasa, melampaui semua ledakan sebelumnya. Bahkan ledakannya melampaui besarnya planet itu dengan gelombang menyebar cepat kemana-mana. Jika serangan itu mengenai tanah, kemungkinan sudah menghancurkan planet bangsa Saiyan sampai tidak tersisa. Setelah ledakan berakhir, sosok makhluk baru ditunjukkan pada kita semua dengan satu jarinya mengarah ke depan. Sepertinya dialah yang sudah melepaskan serangan tersebut sebelumnya. Sampai akhirnya makhluk itu menunjukkan diri dia yang sebenarnya, yang sepertinya itu bukanlah Saibah yang pernah dihadapi pria berjubah. Pria berjubah sampai penasaran siapa sebenarnya makhluk itu. Apakah Saibah sudah melakukan evolusi lagi melampaui sebelumnya? Makhluk itu memberitahu dia adalah makhluk yang selama ini bersemayam di dalam bola kristal yang dihancurkan pria berjubah tadi. Dengan demikian, dia sekarang sudah berhasil bebas dan akan menghancurkan pria berjubah. Dia sampaikan kekuatannya melampaui dewa alam Zeno,
dan akan menghancurkan siapapun di alam ini. Meskipun demikian, pria berjubah tidak takut sedikitpun. Dia menyuruh makhluk itu untuk jangan begitu bersemangat. Kekuatan makhluk itu mungkin hebat, tapi tindakannya tidak akan membawa kemenangan. Makhluk itu mengatakan dia adalah pasukan elit Odisu dan akan menghancurkan siapapun yang mengganggu rencana tuannya. Tapi pria berjubah segera menutup matanya, yang hal ini membuat makhluk itu penasaran apakah orang itu menyerah. Pria berjubah segera membuka matanya lagi dengan menunjukkan perubahan baru. Perubahan yang tidak biasa dari pria berjubah, di mana sedikit rambutnya berubah menjadi ungu dengan alis mata yang menghilang. Sepertinya dia telah menggunakan perubahan dewa kehancurannya. Setelah itu, pria berjubah membentuk tangannya menjadi segitiga untuk menggunakan jurus jadul milik Tenshinhan. Dia segera melemparkan laser Kikoho tersebut, tapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada Kikoho milik Tenshinhan. Gak mau kalah dengan itu, makhluk ini juga menembakkan laser energi dari jarinya. Seketika dua energi mereka beradu hingga menciptakan ledakan yang sangat luar biasa besar sekali. Dalam ledakan yang masih terjadi, keduanya lanjut melakukan jual beli serangan sengit yang terus menggetarkan alam semesta. Makhluk itu sampai penasaran bagaimana pria berjubah bisa mengimbangi serangannya yang sangat cepat dan bertenaga ini. Jadi dia menambah daya serangannya hingga menghasilkan banyak bayangan tangan. Meski begitu, pria berjubah dengan mudah bisa menghindari semua serangannya, seperti bergerak dalam kelincahan ultra insting yang dicampur energi kehancuran. Di saat semua serangan makhluk itu tidak berhasil mengenainya, pria berjubah segera menunduk sedikit untuk memanfaatkan celah yang terbuka. Di situ dia berhasil memukul perut makhluk itu, menciptakan pusaran besar pada makhluk itu yang tidak berdaya. Hingga dalam lesatan kencang, makhluk itu dihempaskan terbang melayang jauh, bahkan melewati berbagai tempat yang ada di planet Seiyan. Dengan pukulan yang masih berasa, pria berjubah nampak dia memperhatikan apakah serangannya sekarang telah memberikan kerusakan. Saat ini, makhluk itu yang telah bertahan kembali mendapati tubuhnya sekarang berlubang akibat pukulan dahsyat yang dikeluarkan oleh pria berjubah. Sambil mendekat pada wajahnya, pria berjubah menyarankan apakah tidak sebaiknya makhluk itu menyerah saja sekarang. Tapi kemudian makhluk itu bisa menyembuhkan lukanya lagi hingga normal seperti sedia kala. Meski begitu, dia masih sangat penasaran siapa sebenarnya sosok yang dia hadapi ini. Kenapa mempunyai kekuatan yang melampaui dirinya? Karena dia merasa seharusnya dewa alam ini tidak mungkin bisa mengalahkannya. Hingga kemudian pria berjubah perlahan mulai membuka penutup mulut dan kepalanya untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Melihat hal itu, makhluk ini sontak terkejut karena mengingat ucapan Odisu bahwa ada dewa kehancuran yang melampaui dewa rata-rata. Dan sekarang ciri-ciri tersebut ada pada sosok di hadapannya ini. Dan saat melihatnya dari depan, sosok tersebut tidak lain memang adalah Goku pahlawan kita yang akhirnya kembali. Dalam wujud energi kehancuran murni, Goku menunjukkan sifat serius yang berbeda dari Goku yang kita kenal. Goku mengatakan makhluk itu tidak akan bisa mengacaukan alam semestanya selama ada dia di sini. Makhluk itu semakin dibuat tidak berdaya. Satu orang di hadapannya memang adalah Goku Dewa yang sebelumnya pernah bertarung sengit melawan tuannya Odisu. Tapi nggak mau membiarkan kesempatan ini hilang, Goku segera melemparkan jubahnya pada makhluk itu, yang hal ini membuat makhluk itu penasaran apa yang akan Goku lakukan. Hingga kemudian jubahnya melilit tubuh makhluk itu, yang membuat gerakan makhluk itu langsung membeku seketika. Beberapa detik kemudian jubah itu membungkus seluruh tubuhnya, hingga makhluk itu tidak bisa melepaskan diri lagi. Goku sampaikan jubah itu sudah dia perkuat menggunakan energi kehancuran, sehingga makhluk itu tidak akan bisa melepaskan diri. Lalu Goku menciptakan sebuah energi berbentuk cincin dan mengatakan bahwa dia akan mengirim makhluk itu ke sebuah tempat yang tidak akan membuat makhluk itu bisa kembali. Goku segera melemparkan cincin energi itu yang mengarah cepat ke depan. Dengan menggunakan gerakan tangan, cincin energi segera memasuki gumpalan itu dan menguncinya seperti sebuah segel. Kemudian dengan menjentikan satu jarinya, jubah bersama makhluk itu langsung menghilang dari keberadaan yang entah kemana. Saat mendekat pada wajahnya, Goku nampak puas melakukannya. Dia merasa ini adalah pemanasan yang bagus sebelum pertarungan sesungguhnya melawan Odisu. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.